Tentukan interval kekonvergenan deret berikut. Sigma dari N sama dengan 1 hingga tak hingga. Lambang tak hingga ini seperti angka 8 tidur ya. Dari X min 3 kurung pangkat N per N pangkat 3. Ini adalah merupakan deret kuasa atau disebut power series ya. Deret kuasa atau power series. Solusi sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari X min 3 pangkat N per N pangkat 3. Mana ini bisa kita pecah menjadi sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga seper N pangkat 3 kali X min 3 pangkat N. Ini bentuk plural ya. Biasanya ini tunggal nih X saja. X pangkat N. Ya. X pangkat N. Tapi ini X min 3-nya bentuk majemuknya. Ini disebut AN. Ya. Seper N pangkat 3 adalah AN. Sedang X min 3 adalah Z berpangkat N. Ya. Z berpangkat N. Z-nya adalah X min 3. Disebut power series atau deret kuasa. Nah, jadi AN-nya adalah seper N pangkat 3 dan Z-nya adalah X min 3. Jadi kalau AN sama dengan seper N pangkat 3, maka AN plus 1 adalah, ini subscript-nya, AN plus 1 adalah seper N plus 1 pangkat 3. Jadi berlaku rumus segitiga Pascal pada penyebutnya ini 1, 3, 3, 1. Ya. N tertinggi adalah M pangkat tertinggi adalah M pangkat 3. Setelah itu N turun pangkat 1. Ya. N pangkat 3 turun pangkatnya 1 jadi N kuadrat. Kali ya, suku yang depannya N, belakangnya 1. Ya. Jadi 1, 3, 3, 1 dari segitiga Pascal. Pangkat 3 ya. Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Ini N pangkat tertinggi adalah M pangkat 3. Setelah itu N-nya pangkatnya turun 1 jadi N kuadrat. Kemudian 1 suku belakangnya 1 berpangkat 1. Kemudian N pangkat 2 turun 1 jadi N pangkat 1. 1 ini pangkatnya naik dari pangkat 1 jadi pangkat 2. Berikutnya N turun lagi N pangkat 0 tidak ditulis. Tapi 1-nya naik lagi 1 pangkat 3. Sehingga N plus 1 pangkat 3 adalah N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1. Nah, jari-jari konvergensi adalah lambangnya rho atau R. Ya, bisa R besar ya. Kadang-kadang ada R kecil juga. Rho, kayak tauge deh. Rho atau R. Limit dari, karena jari tidak mungkin negatif, maka harus ada lambang hagam mutlak. Ya. Limit dari N menuju tak hingga dari AN per AN per 1. Ini berbeda dengan, terbalik dengan dalil yang terbalik dengan ya. Anda belajar di dalil banding ya. Oh, yang ada 4 kriteria tes rasio ya. Jadi ini terbalik dengan kalau tes rasio limit N hingga dari UN plus 1 per UN. N plus 1-nya di atas ya. UN plus 1 per UN. Tapi kalau ini dari konvergensi adalah rho atau R adalah limit dari harga mutlak AN per AN plus 1. Ya. Kalau direct tes rasio adalah UN plus 1. UN plus 1-nya di atas UN plus 1 per UN. Kalau dari konvergensi terbalik. Jadi AN per AN plus 1. Jadi limit M menuju tak hingga dari AN-nya adalah seper M pangkat 3, sedangkan AN per 1-nya adalah M per 1-nya adalah seper N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah N plus 1. Sehingga ya jajal frekuensinya adalah N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1 per. Jadi ini naik ke atas ya. Karena kalau dibagi, pembaginya ini dikali, bagi menjadi kali dibalik ya.
bagi menjadi kali dibalik sehingga N pangkat berapa tertinggi adalah N pangkat 3, maka koefisien pada pembilang adalah 1 per penyebut 1. Sehingga hasilnya ya koefisien N pangkat tertinggi adalah N pangkat 3 pada pembilang 1, N pangkat tertinggi pada penyebut harus sama ya, N pangkat 3 yang tertinggi antara pembilang dan penyebut. Kalau N pangkat 4 ya berarti harus yang walaupun sini N pangkat 3, ini N pangkat 4, berarti ini 0 N pangkat 4 ya. Jadi kalau ini pangkat 3 ya putaran sama, dia ambil koefisiennya 1 pada pembilang, pada penyebut 1. 1 bagi 1, 1. Jadi dia jari konvergensinya adalah 1. Nah, syarat direct konvergen adalah harga mutlak Z, biasanya X. Tapi karena ini selain dari X, itu yang membentuk majemuknya adalah Z. Harga mutlak Z kecil dari rho, dia jari konvergensi. Nah, Z-nya tadi adalah X-3 ya. Z-nya adalah X-3. Rho-nya baru kita dapat dia dari konvergensinya 1. Nah, ini kalau dalam lengkapnya seperti ini. Kuadratkan kiri dan kanan, dikuadratkan ya, dikuadratkan supaya menghilangkan tanda harga mutlak ya. Harga mutlak bisa hilang kalau kiri dan kanan dari persamaan itu dikuadratkan. Jadi X-3 kuadrat kecil dari 1 kuadrat. Ini dipindahkan selisih 2 kuadrat, bisa difaktorkan A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B dikali ya. A tambah B kali A kurang B. Jadi X-3 tambah 1 dikali X-3 kurang 1. Ini jumlahkan X-2, dijumlahkan X-4, kecilin A. Kemudian harga fungsinya ini X kurang 2 sama dengan 0 sama dengan 2, X kurang 4 sama dengan 0, X dengan 4, sehingga yang kecil 2, yang besar 4. Nah, di depan X ini plus, depannya plus, plus kali plus, plus dari kanan ya, plus, min, plus. Ya, tandanya ini batang plus ini adalah di depan X-nya adalah plus, di depan ini plus, plus kali plus, kalau sini ada min, plus kali min, min plus min. Hati-hati. Di sini plus, plus, plus kali plus, plus dari kanan ya. Plus, min, plus. Kemudian tanda persamannya apa sini? Tanda persamaannya kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 artinya negatif. Berarti yang menunjuk adalah negatif. X terletak antara 2 dan 4. Ya. X terletak antara 2 dan 4. Nah, kalau konvergen ini adalah syarat konvergen tadi. Ya, syarat direct konvergen. Kalau syarat jalan cepatnya tanpa menggunakan, sebenarnya bisa juga di sini harga mutlak Z-nya besar dari rho. Itu adalah syarat divergen, harga mutlak Z besar dari jadi konvergensi rho. Tapi supaya cepat, maka kita menggunakan garis bilangan. Ya. Jadi antara 2 dan 4 adalah konvergen, maka di luar konvergen adalah divergen. Di luarnya ini kecil dari 2, dan satu lagi besar dari 4. Jadi kecil dari 2, dia divergen, besar dari 4, divergen. Karena antara 2 dan 4 ini, antara 2 dan 4 adalah konvergen. Maka di luar konvergen adalah divergen. Divergen ini terjadi, syarat direct divergen di sini, X sebelah kiri dari 2 adalah X kecil dari 2, sebelah kanan dari 4 adalah X besar dari 4. Ya, atau ya. Jadi konvergen sementara, cara konvergennya adalah direct konvergen X antara 2 dan 4, direct divergen X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Nah, sekarang di titik 2 dan 4 kita periksa apakah titik X sama dengan 2 ini masuk konvergen K atau divergen. Itu juga titik X sama dengan 4, ya, X sama dengan 4 ini masuk konvergen atau divergen. Nah, cara periksanya, kita ambil X sama dengan 2, kita masukkan ke dalam deret kuasanya atau power series.
Ya, kita salin dari kuasanya tadi sigma n dari 1 peta hingga x min 3 kurung pangkat n per n pangkat 3 di soalnya. Ini di soal yang tadi dari kuasa atau power series, x yang kita ganti 2. Nah, 2 kurang 3 kurung pangkat n per n pangkat 3 ya, sama dengan 2 kurang 3 min 1 pangkat n. Nah, kalau ada min 1 pangkat n ini adalah ini deret berayun atau deret berseling atau deret berganti tanda atau alternating series ya. Ini adalah deret berganti tanda plus bisa min plus atau plus min ya. Deret berayun atau deret berseling atau deret berganti tanda atau alternating series. Ya. Ini bisa kita tulis bentuknya sigma dari N1 beta hingga min 1 pangkat N kali 1 per N pangkat 3. Ini yang min 1 pangkat N inilah menyebabkan tandanya min plus min plus. Pada hal ini pasti min plus min plus. Kalau ada N tambah 1 di sini plus min plus min. Ya. Ini min plus min plus. Oke, UN suku positifnya adalah 1 per N pangkat 3. Nah, kita sudah pelajari bahwa deret berayun atau deret berseling atau berganti tanda atau alternating series, ada 2 syarat menyatakan deret itu adalah konvergen kalau suku positif UN-nya ini turun monoton dan limit UN-nya 0. Kita periksa. UN-nya adalah 1 per N, UN dari suku positifnya. UN dari suku positifnya adalah 1 per N pangkat 3. Ini suku ini makin lama makin kecil enggak? Coba 1 per 1 pangkat 3, 1. Ditambah 1 per 1, 2 pangkat 3, 1 per 8. 1 per 3 pangkat 3, 1 per 2, 7. Makin lama makin kecil sukunya, itu disebut turun monoton. Ya. Turun monoton. Kemudian limit UN-nya adalah, UN-nya udah ganti dari suku positifnya 1 per N pangkat 3. Ya. Kita masukkan, ingat limitnya kita tulis terus ya, limit dari 1 per N yang ganti tak hingga pangkat 3, tak hingga pangkat 3, tak hingga. Jadi limit 1 per tak hingga dari N menuju tak hingga adalah perjanjiannya 1 per tak hingga adalah 0. 1 per 0 adalah tak hingga untuk limit N menuju 0 atau tak hingga ya. Oke. Hasilnya 0. Jadi memenuhi syarat kalau suku positif UN-nya turun monoton dan limit UN-nya 0, maka daerah itu konvergen. Jadi maksudnya X sama dengan 2 ini termasuk daerah konvergen. Bukan divergen ya, tapi konvergen. Nah, kita periksa lagi untuk X dengan 4. Sigma dari N-nya N-3 per ya, N di sini X ya, X kurang 3 tadi kan. Soalnya dari X kurang 3 pangkat N. Jadi X-nya 4 kurang 3 pangkat N per N pangkat 3. 4 kurang 3, 1 pangkat N, 1 pangkat 3. Ini adalah deret P ya. Ini adalah deret P. Deret hiperharmonik ya. 1 per N pangkat 3. Deret P. P kecilnya ini pangkatnya. 1 per N pangkat P. P ini adalah 3. P-nya 3 berarti kecil dari 1. Di sini P sama dengan 3 besar dari 1 ya. Karena P kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1 deret divergen. Tapi karena ini P sama dengan 3 besar dari 1, maka deret adalah konvergen ya. Deret adalah konvergen. P-nya besar dari 1. Kalau P kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Kebetulan sini P sama dengan 3 berarti besar dari 1, maka deret konvergen. Ini maaf, ini bukan salah tapi ya maka saya tanda benar ya. Jadi deret konvergen, tadi kan deret konvergen kita lihat di atas, deret konvergen antara 2 dan 4, divergen, deret divergen X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Kita salin ya, sama. X antara deret konvergen X antara 2 dan 4, deret divergen X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Nah, sekarang yang masuk yang 2 ini masuk konvergenkah atau divergen? Kita lihat sini tadi. Kalau X dengan 2, ternyata sini deretnya adalah ya, X sama dengan 2, deretnya konvergen. Berarti di konvergen 2-nya sama dengan. Kemudian kita lihat lagi 4. Untuk X dengan 4, ya di titik interval X dengan 4 ini masuk konvergen atau divergen? Ternyata sini juga konvergen. Jadi dua-duanya konvergen. X sama dengan 2 termasuk konvergen. X sama dengan 4 juga termasuk konvergen. Jadi divergennya tidak ada sama dengan ya.
Jadi ada soal yang kadang-kadang dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen atau satu konvergen, satu divergen. Kalau duanya konvergen, kemudian empatnya divergen, ya sama dengannya di sini. Kalau divergen ya, empatnya divergen. Tapi karena ini kebetulan dua-duanya X dengan 2 konvergen, X dengan 4 juga konvergen, jadi di daerah konvergen sama dengannya. Ini bukan salah ya, ini benar ya. Sudah coret nih. Jadi ini jadi direct konvergen X antara 2 dan 4 sama dengannya termasuk 2 dan 4. 2 termasuk konvergen, 4 masuk konvergen. Tapi direct divergen X kecil 2 atau X besar 4, di mana 2 tidak termasuk ya. 2-nya tidak termasuk divergen, 4-nya tidak termasuk divergen. Demikian penyelesaian dari direct kuasa. Biasa suka ditanya ya, untuk harga X berapa direct itu konvergen, dan untuk nilai X berapa direct itu divergen. Pertanyaan seperti itu.